Zaman sekarang, pasti kita semua sudah sangat familiar dengan namanya teknologi. Tapi percaya nggak bahwa ada 117 juta masyarakat masih belum menyentuh dunia teknologi? Lebih tepatnya sih internet ya. Nah, episode pertama Bincang-Bincang Jagal ini, aku dan Sarah bakal ngasih tahu seberapa pentingnya berteman dengan teknologi. Nah, bincang-bincang ini tidak mengandung iklan atau apapun, jadi mohon dengarkan hingga akhir ya rekan Jagal. Nah, sesuai judul yang ada di video ini pasti teman-teman udah lihat ya. Kali ini kita bakal bahas seputar teknologi seperti yang disinggung dengan Sharon tadi di awal, bahwa ternyata nggak semua orang di Indonesia itu mau menerima atau bahkan menggunakan teknologi. Yes, bener banget. Dan aku ada satu pertanyaan nih Sar, yang tiba-tiba timbul aja sih sebenarnya. Menurut kamu tuh kenapa sih kita perlu banget untuk berteman dengan teknologi gitu ya? Padahal sebenarnya kalau nggak dengan teknologi sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Hidup kan masih bisa berjalan gitu. Tapi menurut kamu kenapa sih penting gitu? Kalau sesuai pengalaman aku ya, dan yang aku lihat di orang sekeliling aku, bahkan juga aku baca-baca artikel, kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang modern ini, kita bakal ketinggalan, dimana itu bakal menyusahkan untuk kita sendiri, mulai dari pekerjaan kita di kantor, di rumah, atau kita bangun bisnis sendiri, karena kan itu serba internet ya zaman sekarang ya. Itu dia kenapa kita butuh banget untuk mengikuti teknologi ini, perkembangan zaman modern ini, Ron, gitu. Yes, bener banget. Dan ketika kita nggak mau berteman dengan teknologi itu sendiri, akhirnya kita tuh berasa di dunia asing gitu loh, dimana semua orang tuh udah mengakses informasi mereka bisa menjangkau banyak hal di luar sana dengan teknologi itu sendiri. Tapi ketika kita nggak mau berteman dengan teknologi, cuek dengan teknologi, akhirnya kita itu masih menggunakan metode lama, bahkan kayak kita itu susah banget gitu loh. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi lebih dari orang-orang lain. Nah, bener banget Sharon. Salah satunya itu kita bisa menjalin relasi yang luas nih. Kalau zaman sekarang kan semua bisa dihubungkan dengan internet ya. Mau kita tinggal di mana, kita bisa berteman dengan orang-orang yang jauh. Mau itu di luar negeri, di luar kota, semuanya kita bisa jalin menggunakan internet. Nah, selain itu, dengan internet, dengan teknologi sekarang ini, zaman modern ini, itu juga bisa membantu untuk kita mengembangkan usaha. Jadi kita bisa mempromosikan atau kita bisa menjual jasa atau produk kita bukan hanya di jarak-jarak terdekat saja, tapi juga bisa di tempat-tempat atau di jarak yang jauh, karena kan zaman sekarang semua orang akses internet ya, terlebih juga di media sosial seperti marketplace atau website, semuanya bisa diakses dengan internet. Itu dia contohnya juga kenapa sih kita harus memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Benar banget. Akhirnya kan kita bisa lebih tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta tempat ya, dimana aja kita bisa mengolahnya gitu loh, kita bisa mengaksesnya. Dan dari teknologi yang sudah canggih ini, kita juga bisa mendapatkan ide-ide kreatif juga untuk memperkenalkan produk-produk kita gitu kan. Salah satunya tadi udah disebutkan sama Sarah, melalui sosial media ya, kita bisa kita bisa sharingkan gitu ya produk-produk kita, mulai dari fashion, makanan, atau produk-produk lain gitu ya. Bahkan kalau kita tiba-tiba pengen jualan sesuatu yang tidak pernah kita terpikirkan sebelumnya, tapi ketika kita kenal dengan teknologi, akhirnya ide-ide tuh datang-datang aja ya. Ya nggak sih Sar? Siap, bener banget. Jadi memang kan teknologi tuh ada banyak banget ya macamnya ya. Jadi buat rekan-rekan Jagal jangan capek-capek untuk ngikutin perkembangan teknologi karena itu memudahkan banget dan menguntungkan juga buat kita, mulai dari kehidupan sehari-hari bahkan untuk bisnis kita gitu. Yes. Nah, tapi kalau dari Sarah sendiri ketika melihat ya bahwa ini kan teknologi itu banyak banget macamnya ya gitu. Kira-kira apa sih hal-hal apa aja yang bisa membuat menyukseskan usaha kita atau dagangan kita gitu? Menurut kamu apa aja sih, Sar? Kalau bicara apa aja yang menguntungkan buat aku pribadi ya. Nah, karena teknologi itu udah banyak, salah satunya kayak dulu kita kalau membersihkan sofa misalkan, kita itu harus biasanya pakai sapu lidi ya buat kita pukul-pukul gitu. Nah, zaman sekarang kan udah ada namanya vacuum cleaner. Nah, itu salah satu kemudahan dari
teknologi untuk kehidupan sehari-hari di dalam dunia, di dalam rumah ya, itu teknologi yang bisa kita gunakan untuk di rumah kita. Nah, kalau misalkan untuk usaha kita, sekarang kita ada namanya aplikasi atau website atau marketplace yang bisa kita gunakan untuk kita menjangkau orang-orang di luar sana untuk bisnis kita lah, untuk mempromosikan, untuk mengenalkan produk kita gitu. Nah, yang paling memudahkan sih jujur buat aku ya aplikasi sih ya kan. Dengan aplikasi aku bisa menjangkau banyak orang nih. Terlebih kan aplikasi aku tuh ada di Play Store ya Ron ya. Jadi orang-orang bisa download aplikasi aku. Mereka juga bisa memesan, order ataupun melihat produk-produk aku itu langsung dari aplikasi aku sendiri. Jadi memang itu memudahkan aku banget sih. Jadi pengeluaran, pembayaran, semua transaksi itu tuh tercatat di aplikasinya aku. Nah, itu salah satu kemudahan teknologi yang aku dapatkan sekarang sih, yaitu lewat aplikasi untuk bisnis aku gitu. Yes, bener banget. Dan di Juggle sendiri pun juga menyediakan seperti itu ya, Sar ya. Selain kamu bisa buat aplikasi sendiri, kamu juga bisa membuat website juga ya. Manfaatnya tuh selain harganya terjangkau, kita juga bisa memanfaatkan banyak banget template yang tersedia di Juggle sendiri ya. Kita nggak perlu lagi ya harus S2, S3, S4 untuk dunia per-IT-an, dunia coding-codingan. Tapi dengan Juggle sendiri, even kamu lulusannya jauh dari IT, kamu juga bisa buat aplikasi sendiri gitu loh dengan Juggle. Kamu bisa kembangkan bisnis kamu dengan Juggle. Ya nggak sih, Sar? Iya, bener banget. Karena kan di Juggle itu kita bisa bikin aplikasi untuk semua bisnisnya, nggak cuma untuk toko online atau transportasi online, tapi kita bisa juga jualan apapun lah menggunakan aplikasi Juggle. Kita buat aplikasi sendiri. Dan juga kalau kita tahu ya, ini yang aku tahu ya Ron ya, buat aplikasi itu mahal banget aslinya, karena kan kita harus sediakan dana untuk server, untuk tim developernya sendiri. Sementara aku tuh memudahkan banget menggunakan Juggle. Aku terbantu banget karena dengan 100.000 aku udah punya aplikasi sendiri dan fitur-fiturnya juga lengkap. Yes, bener banget. Dan itu loh kenapa, itu salah satu alasan ya kenapa kita harus berteman dengan teknologi. Karena dengan kita berteman dengan teknologi, kita bisa banyak banget ide-ide yang datang gitu loh. Kita bisa memperkenalkan produk kita. Bahkan kita yang awalnya dulunya kita gak pernah kepikiran untuk bisa buat aplikasi sendiri, tapi ketika kita udah mencoba mengenal teknologi, kita bisa membuat aplikasi sendiri. Apalagi adanya Juggle itu bisa membantu kalian gitu ya. Mulai dari 100.000 aja nih. Dimana lagi coba buat aplikasi cuma 100.000 aja. Rasanya kayaknya penipuan ya. Tapi cobain aja deh sendiri, download aplikasinya di dalam Play Store kesayangan kalian. Nah, kayaknya kalau kita teruskan terus ya, terus menerus kayak kereta api, terus yang bincang Juggle-nya ini nggak berakhir gitu, bakal berepisode-episode ya, nggak cuma satu episode gitu ya. Kita bisa semalaman di sini gitu. Jadi kita sudahin aja dulu, tapi terus stay tune di channel YouTube-nya Juggle karena minggu depan kita akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lagi gitu. Atau kalian punya request ya Sar ya? Kalian punya request nih untuk kita bahas apa aja sih selanjutnya? Kalian bisa komen di bawah ini. Nanti bisa teman-teman komen aja di bawah, tulis apa sih yang teman-teman mau kita bahas. Nanti bakal kita bahas di bincang-bincang Juggle selanjutnya, Ron. Jadi stay tune bincang-bincang Juggle ini. So see you, sampai jumpa di minggu depan. Bye guys.